Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah analisa proses bisnis. Adapun materi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai bagaimana mengidentifikasi regulasi, kebijakan dan prosedur bisnis serta dampak pada implementasi sistem informasi itu sendiri. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana mengenai kebijakan, prosedur serta dampaknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari regulasi itu sendiri. Nah, di sini adalah regulasi di dalam bisnis adalah bagaimana cara mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau batasan bisnis yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, regulasi itu artinya bagaimana cara kita mengendali perilaku kita dalam dunia bisnis ya. Karena di dalam dunia bisnis itu ada aturan-aturan ataupun batasan-batasan yang harus kita kendalikan ya. Nah, dan di sini pengertian bisnis itu adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Tujuannya adalah bagaimana untuk mendapatkan laba ya. Nah, kenapa sih orang melakukan bisnis ya? Yang jelasnya adalah untuk mendapatkan laba ya. Nah, jika digabungkan pengertian dari regulasi bisnis adalah proses pengaturan dan pemberian batasan-batasan untuk sebuah bisnis. Nah, dengan adanya regulasi bisnis ya, kita tidak bisa mendirikan bisnis tanpa ada aturan-aturan ya ataupun batasan-batasan yang harus kita ketahui ya. Nah, kita lihat regulasi bisnis itu dari sudut pandang pemerintahan ya. Nah, dari pemerintahan itu sendiri ya, ada aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk memastikan pertumbuhan bisnis di masyarakat. Supaya apa? Ya, lebih teratur, terarah dan menuju ke arah yang lebih baik dan saling menguntungkan. Kalau kita lihat dari segi sudut pandang pemerintahan ya. Nah, kemudian kita lihat dari ilmu ekonomi itu sendiri, regulasi bisnis adalah bentuk aturan untuk mengendalikan perilaku bisnis ya, bisa dalam batasan hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kemudian regulasi dalam bisnis industri ya, dalam bidang industri, kemudian peraturan asosiasi perdagangan ya. Nah, kalau di dalam ilmu ekonomi ada juga regulasi yang harus diterapkan ya, beberapa aturan-aturan dalam perdagangan. Kemudian di sini kebijakan bisnis ya. Nah, kebijakan bisnis itu sendiri adalah tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan bisnis yang dikembangkan oleh organisasi itu sendiri sebagai pedoman ya. Dengan adanya batasan-batasan ya ataupun kebijakan-kebijakan di dalam organisasi adalah tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi itu tersendiri.
Adapun kebijakan bisnis, ya, fungsinya adalah seorang pimpinan perusahaan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah yang bisa mempengaruhi keberhasilan perusahaan itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana mengatur strategi, ya, strategi dan mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan itu tersendiri. Nah, di dalam manajemen, ya, di dalam manajemen perusahaan, ya, adapun keputusan manajemen yang ingin dicapai, ya, yang jelas di sini adalah aktivitasnya adalah satu, kebijakan produksi, ya. Nah, di dalam manajemen itu untuk meningkatkan produksi untuk mencapai tujuan perusahaan, ya, harus ada kebijakan produksi, ya. Ya, contohnya seperti BEP, ya, kapan harus berproduksi, kemudian kapan kita harus meningkatkan volume produksi, dan kapan kita harus menghentikan produksi itu tersendiri. Itu di dalam kebijakan produksi. Nah, kebijakan harga, ya, di dalam regulasi bisnis, kebijakan harga itu kita tidak bisa menentukan harga dengan sendiri, ya. Harus mengacu kepada harga produk yang sudah ditentukan di pasar, ya. Nah, kemudian di situ 4 jenis kebijakan harga yang harus kita perhatikan, yaitu jumlah biaya produksi, kemudian keuntungan, kemudian diskriminan harga, ya, biaya tambahan harga, ya. Itu ada kebijakan harga yang harus kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah penyesuaian harga, ya. Penyesuaian harga kita harus melihat kebijakan penetapan ataupun penyesuaian harga jual berdasarkan penambahan produksi, sehingga akan mengakibatkan perubahan pada biaya itu tersendiri. Nah, di sini mengenai pemindahan atau pembebanan harga, ya. Nah, di sini teknik dalam penetapan harga, ya, suatu bisnis dapat didefinisikan melalui penetapan harga input, ya, antar divisi usaha secara rasional dan adil supaya bisa mendorong produktivitas masing-masing. Nah, untuk teknik dan metode pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah, di sini ada beberapa keputusan yang harus kita ambil dalam pengambilan keputusan, ya. Terutama dari jenis keputusan antara lain adalah keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Dan yang kedua adalah tahap-tahap pengambilan keputusan, dari mulai tahap riset, perencanaan, dan pemilihan. Dan yang ketiga adalah model pengambilan keputusan seperti model klasik ataupun model administrasi. Nah, untuk pertemuan keempat ini hanya inilah yang bisa saya sampaikan dulu. Kemudian nanti akan saya lanjutkan pada pertemuan kelima. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi saya ini, nanti akan saya lanjutkan lagi di pertemuan keempat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.